Pada pertemuan kali pagi yang berbagi ini, insya Allah ada dua hal yang kita ingin bahas. Yang pertama, di antara perisai amalan yang akan menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Jadi amanah Rasul adalah ayat yang menjadi perisai bagi kita semua. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a bi ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafata." Dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca dua akhir surat Al-Baqarah, amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, itu semua insyaallah ma'ruf. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika dibaca di malam hari fi lailatin kafatahu, maka Allah akan mencukupinya. Bagi siapa? Bagi sang pembaca tersebut. Sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW bahwa shadiqul masduq, perkataannya benar dan dibenarkan, ragu dengannya adalah kekufuran. Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka Allah akan mencukupkannya. Mencukupkan siapa? Orang membaca dua ayat tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih kitab kedua mereka. Dalam kitab yang paling sahih yang ada setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Artinya hadis yang sahih tidak boleh sedikit pun ragu dengan hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada riwayat lain dari Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini juga dinilai sahih oleh para ahli ulama al-hadis. Dari seorang sahabat An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Nu'man bin Bashir, meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ardu bi alfi 'amin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menulis takdir-takdir, telah menulis takdir-takdir umat manusia qabla an yakhluqa as-samawati wal ardu bi alfi 'amin, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Dalam riwayat 50.000 tahun. Wa anzala minhu ayataini, dan pada saat itu Allah turunkan dua ayat khatama fihi surat Al-Baqarah, yang dengan dua ayat tersebut Allah mengkhatam, Allah menutup atau mengakhiri surat yang panjang tersebut, ini surat Al-Baqarah. Wala tuqra fi dari fayaqra'uha syaitan thalatha layalin. Jadi catatan di belakang. Kemudian beliau mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW, ayat ini yang menjadi penutup surah Al-Baqarah tidaklah dibaca di sebuah rumah. Kata Rasul, tidaklah dua ayat ini dibaca di sebuah rumah, maka rumah tersebut tidak akan didatangi oleh syaitan thalatha layalin, selama 3 malam. Ini hadis sahih dari riwayat Imam Al-Hakim. Perawinya pun riwayat-riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang kedua menguatkan makna hadis yang pertama. Yang pertama, Allah mencukupkan bagi sang pembaca. Yang kedua, Allah melindungi dari kedatangan diganggu syaitan selama 3 malam. Yang penting jangan kita melakukan hal-hal yang dapat memancing datangnya syaitan, sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika kita konsisten dan lurus dengan ajaran Nabi Muhammad, maka Allah menjaganya. Allah menjaga kita semua. Kemudian jemaah sekalian, sebagai tambahan maklumat, para ahli ulama berbeda pendapat tentang makna barang siapa membaca dua ayat surah Al-Baqarah di malam hari, kafatahu, maka Allah mencukupkannya, mencukupkan dengan ayat tersebut sang pembaca tersebut.
Para ulama kita berbeda tafsirnya walaupun intinya sama. Ya, walaupun intinya sama. Seperti sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kafatahu, Allah mencukupkan urusan dunia dan urusan akhirat, dan Allah menjauhkan dari segala gangguan mara bahaya, dan Allah menjauhkannya dari segala mara bahaya kejelekan di malam hari tersebut sampai pagi hari. Ini menurut para ulama dengan berbagai macam teks, tapi intinya adalah sama. Ada yang mengatakan kafatahu artinya selain Allah menjaganya dari segala keburukan dunia dan akhirat, Allah mencukupkan orang yang membaca 2 ayat surat Al-Baqarah tersebut pahala qiyamul lail, pahala semalaman suntuk. Ini juga pendapat para ulama yang lain yang diberikan oleh para ulama kita, dan semuanya adalah sahih. Antara satu dan yang lain tidak bertentangan, semua masuk dalam kategori kafatahu, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga salah satu hadiah dari Rasul. Barang siapa yang mungkin biasa istiqamah qiyamul lail, kalau Allah hari itu kecapean, pekerjaan mungkin banyak, di luar kota, sebelum tidur jangan lupa baca ini, maka Allah mencukupkan, salah satunya mencukupkan apa? Pahala qiyamul lail. Menurut sebagian para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semuanya insyaallah maknanya tidak bertentangan, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ayat ini juga ada asbabun nuzulnya. Jadi sebab turunnya ayat tersebut. Dari beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, satu ayat sebelum 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, di mana Allah mengatakan amalan-amalan yang kau nampakkan ataupun tidak kau nampakkan, bahkan yang kau sembunyikan dalam hati kalian, semua akan dihisab oleh Allah. Nah, ayat ini cuma sekalian, ketika para sahabat mendengar ayat ini turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat semua menjadi sedih. Mereka paham betul makna ayat ini. Jadi kalau semua perkara yang nampak atau yang tidak nampak, bahkan yang ada dalam hati kita, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang selamat pada hari hisab. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, sahabat Abu Bakar dan Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian tersungkur bersimpuh di atas kedua lututnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, jika kita akan diambil, akan diperhitungkan segala hal, natahaddatsi bi anfusana, yang hati kita pun berbisik, hati kita berencana, itu pun akan dihisab, maka tidak ada satupun di antara kita yang selamat pada hari kiamat nanti. Itu kata para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat yang lain mengatakan, kalian ini tidaklah seperti Bani Israel, sami'na wa ata'na, tapi kalian harus ucapkan qulu sami'na wa ata'na. Maka semua sahabat, ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ada dalam riwayat kufran atau Rabbana wa ilaikal masir. Maka setelah dialog antara sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW, Allah turunkan ayat yang sama-sama saya kita bahas, 2 ayat terakhir sebagai penutup surat Al-Baqarah. Amanah Rasul. Maka itu menjadi secara hukum memansuhkan, menghilangkan kandungan hukum pada ayat yang sebelumnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhitungkan sesuatu di luar kemampuan manusia. Maka salah satu ayat dari 2 ayat terakhir adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namanya berbisik pada diri sendiri, berbicara. Orang Arab bilang tahaddatsa bi nafsi, dirinya berbicara, berbisik, itu tidak mungkin, tidak bisa dihindari. Kalau itu pun dosa, maka tidak ada manusia yang selamat. Tapi ini sesuatu yang tidak mungkin dihindari, maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Akhirnya Rabbana la tu'akhidna
jangan kau ambil ini sebagai dosa yang kau hukum kami ya Allah, jika kami lupa dan jika kami salah. Masya Allah, di ayat yang dua ini rahmat, ayat ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang kepada manusia, bahwa sesuatu di luar kemampuan manusia Allah akan maafkan. Maka lanjutannya, wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau berikan kami tanggung jawab yang kami tidak mampu ya. Ini ayat wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini sekilas tentang asal nuzul ayat tersebut. Nah, kembali kepada ayat, kepada bahasa ini jemaah sekalian, maka dua ayat ini adalah hadiah dari Nabi kita Muhammad SAW yang ianya insya Allah Ta'ala punya kandungan yang luar biasa pada makna ayat tersebut. Dan yang kedua ada keutamaan tersendiri, barang siapa membacanya di malam hari maka Allah akan mencukupkan segala keperluan dunia dan akhirat. Dan barang siapa membacanya ikhlas karena Allah, pada hadis tadi Allah akan menjaganya dari gangguan syaitan sampai 3 malam. Sampai 3 malam dalam salah salayalin. Ini hadis sahih. Lihat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ini hadiah. Maka seorang muslim secapek apapun sebelum tidur baca ayat itu. Baca ayat ini, atau mungkin kalau kita capek ya pada isya dibaca ayat ini, agar apa? Akan menjadi amalan-amalan kita yang merupakan sekaligus perisai bagi kita. Dan ini jangan pernah ditinggalkan. Ini hadisnya sahih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu catatan penting jemaah sekalian. Terkadang amalan ini sebagian orang Islam mengamalkan, tapi sayangnya menisbahkan kepada bukan Rasul. Ini amalan fulan, ini amalan fulan. Padahal kalau kita langsung mengembalikan kepada hadis, maka pahalanya lebih besar. Jadi ini amalannya Nabi. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak perlu lagi menisbahkan, mengaitkan dengan amalan bulan dan bulan dan bulan kayak itu. Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena ada langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Direct kita dapat dari Rasulullah. Jadi ini hadiah bagi kita semua. Baik. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya yang berbicara dengan kita semuanya untuk istiqamah mengamalkan hadis-hadis dan sunnah-sunnah tersebut. Amin. Amin. Ya Allah.